Selamat malam. Kali ini saya akan melanjutkan membaca kitab Yesaya, yaitu dari Yesaya 33 mulai ayat yang ke-21. Berita kejatuhan Yerusalem. Pada tahun ke-11 sesudah pembuangan kami, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 5 bulan itu, datanglah kepadaku seorang yang terluput dari Yerusalem dan berkata, kota itu sudah ditaklukkan. Maka kekuasaan Tuhan meliputi aku pada malam sebelum kedatangan orang yang terluput itu, dan Tuhan membuka mulutku pada saat menjelang kedatangan orang yang terluput itu pada pagi hari. Mulutku sudah terbuka dan aku tidak bisu lagi. Israel berkeras hati di negerinya dan di pembuangan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan ini, yaitu yang di tanah Israel, berkata begini, Abraham adalah seorang diri, tatkala ia mendapat tanah ini menjadi miliknya, tetapi kita banyak. Tentu tanah ini diberikan kepada kita menjadi milik. Oleh karena itu, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, kamu makan daging dengan darahnya, kamu melihat juga kepada berhala-berhalamu, dan kamu menumpahkan darah. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Kamu bersandar pada pedangmu, kamu melakukan kekejian, dan masing-masing mencemari istri samanya. Apakah kamu akan tetap memiliki tanah ini? Katakanlah begini kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, demi aku yang hidup, orang-orang yang tinggal pada reruntuhan-reruntuhan akan mati rebah oleh pedang, dan orang-orang yang di padang akan kuberikan kepada binatang liar menjadi makanannya, dan orang-orang yang di dalam kubu dan gua akan mati kena sampar. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkaannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku membuat tanah ini musnah dan sunyi sepi, oleh karena semua perbuatan-perbuatan mereka yang keji yang mereka lakukan. Dan engkau, anak manusia, teman-temanmu sebangsa bercakap-cakap mengenai engkau dekat tembok-tembok dan di pintu rumah-rumah, dan berkata satu sama lain, masing-masing kepada temannya, silakan datang dan dengar apa yang difirmankan oleh Tuhan. Dan mereka datang kepadamu seperti rakyat berkerumun dan duduk di hadapanmu sebagai umatku. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka tidak melakukannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata cinta kasih, tetapi hati mereka mengejar keuntungan yang haram. Sungguh, engkau bagi mereka seperti seorang yang melakukan syair cinta kasih dengan suara yang merdu, dan yang pandai main kecapi. Mereka mendengar apa yang kau ucapkan, tetapi mereka sama sekali tidak melakukannya. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saya lanjutkan membaca Yeskiel yang ke-34.
Tuhan, gembala Israel yang baik, melawan gembala-gembala yang jahat. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang mengembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit-bukit. Saya ulangi, dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Oleh sebab itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya oleh karena domba-dombaku menjadi mangsa dan menjadi makanan bagi segala binatang di hutan, lantaran yang mengembalakannya tidak ada. Oleh sebab gembala-gembalaku tidak memperhatikan domba-dombaku, melainkan mereka itu mengembalikan. Saya ulangi, melainkan mereka itu menggembalakan dirinya sendiri, tetapi domba-dombaku tidak digembalakannya. Oleh karena itu, hai gembala-gembala, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu, dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka, dan akan memberhentikan mereka menggembalakan domba-dombaku. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka, sehingga tidak terus lagi menjadi makanannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka diserahkan pada hari berkabut dan hari kegelapan. Aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka dari negeri-negeri dan membawa mereka ke tanahnya. Aku akan menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel, di alur-alur sungainya, dan di semua tempat kediaman orang di tanah itu. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka, dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana, di tempat penggembalaan yang baik, mereka akan berbaring, dan rumput yang subur menjadi makanannya di atas gunung-gunung Israel. Aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk
dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Dan hai kamu domba-dombaku, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba, dan di antara domba jantan dan kambing jantan. Apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Meski pulakah yang tinggal itu kamu keruhkan dengan kakimu? Apakah domba-dombaku seharusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah terhadap mereka. Dengan sesungguhnya, aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Oleh karena semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka keluar kandang. Maka aku akan menolong domba-dombaku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku, Tuhan, yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan dapat tidur di hutan-hutan. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Mereka tidak lagi menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan binatang liar tidak akan menerkam mereka, sehingga mereka akan diam dengan aman tentram dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan mendirikan bagi mereka suatu taman kebahagiaan, sehingga di tanah itu tidak seorang pun akan mati kelaparan, dan mereka tidak lagi menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Dan mereka akan mengetahui bahwa aku, Tuhan Allah mereka, menyertai mereka, dan mereka, kaum Israel, adalah umatku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu adalah domba-dombaku, domba gembalaanku, dan aku adalah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan Allah. Saya lanjutkan membaca Yeskiel yang ke-35. Murka Tuhan atas pegunungan Seir. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, tujukanlah mukamu kepada pegunungan Seir, bernubuatlah melawan dia, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah,
Aku akan menjadi lawanmu, hai pegunungan Seir, dan aku akan mengacungkan tanganku melawanmu, dan akan menjadikan engkau musnah dan sunyi sepi. Aku akan menjadikan kota-kotamu reruntuhan, dan engkau menjadi sunyi sepi, dan engkau akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh karena dalam hatimu terpendam rasa permusuhan yang turun-temurun, dan engkau membiarkan orang Israel menjadi makanan pedang pada hari sial mereka, waktu saatnya tiba untuk penghakiman terakhir. Oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan menjadikan engkau darah, dan darah akan mengejar engkau. Oleh sebab engkau bersalah karena mencurahkan darah, maka darah akan mengejar engkau. Aku akan menjadikan pegunungan Seir musnah dan sunyi sepi, dan melenyapkan daripadanya orang-orang yang lalu lalang. Aku akan memenuhi juga pegunungannya dengan orang-orang yang mati terbunuh. Di bukit-bukitmu, di lembah-lembahmu, dan alur-alur sungaimu akan berrebahan orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Aku akan menjadikan engkau sunyi sepi untuk selama-lamanya, dan kota-kotamu tidak akan didiami lagi, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Oleh sebab engkau mengatakan, kedua bangsa itu dan kedua negeri itu akan menjadi milikku, dan kita akan memilikinya. Sebetulnya Tuhan ada di situ. Oleh sebab itu, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku akan memperlakukan engkau seperti engkau memperlakukan mereka dalam murkamu dan cemburumu yang timbul dari kebencianmu terhadap mereka. Dan Aku akan menyatakan diri kepadamu pada saat Aku menghakimi engkau. Dan engkau akan mengetahui bahwa Aku, Tuhan, mendengar segala penistaanmu yang kau ucapkan melawan gunung-gunung Israel yang demikian. Gunung-gunung itu sudah menjadi sunyi sepi dan diserahkan kepada kita menjadi makanan kita. Dengan demikian kamu membesarkan dirimu terhadap Aku di dalam ucapanmu, dan banyak sekali kata-katamu terhadap Aku. Aku mendengarnya. Beginilah firman Tuhan Allah, seluruh bumi akan bersukacita pada saat Aku menjadikan engkau sunyi sepi, seperti engkau bersukacita mengenai milik pusaka kaum Israel yang sudah menjadi sunyi sepi. Demikianlah akan kulakukan terhadap engkau. Engkau akan menjadi sunyi sepi, hai pegunungan Seir, dan engkau segenap Edom dalam keseluruhanmu, dan mereka akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan. Demikianlah saya telah membaca Yehezkiel sampai dengan Yehezkiel yang ke-35, dan saya akan melanjutkan membaca Yehezkiel yang berikutnya, yaitu Yehezkiel 36 tentang pembaharuan Israel pada kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih.